ini, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk membaca doa, untuk memimpin doanya. Silakan kepada kalian. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, Ibu akan mengambil data hadir terlebih dahulu. Endang, Valen, Hadir Bu. Anggi. Baiklah, sekarang semuanya hadir ya. Di sini di sini kita akan mempelajari tentang apa? Dokumen. Bagus. Ada yang sudah tahu apa itu arti dokumen? Surat atau benda-benda berharga. Bagus, Valen. Lagi? Surat atau benda-benda berharga yang dapat berupa rekaman dan yang dapat dijadikan untuk bukti agar lebih meyakinkan. Bagus. Jawabannya Endang ya. Ada lagi pendapat yang lain? Baiklah. Bisa. Surat-surat atau benda-benda yang berharga termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Bagus sekali. Jawaban kalian sudah hampir tepat. Yaitu, sebelumnya Ibu mau menanyakan, sebelumnya kalian pernah mendengarkan apa kata dokumen dan dokumentasi? Siapa yang pernah mendengar? Pernah? Dokumen dan dokumentasi? Dokumen dan dokumentasi itu berbeda ya. Yang pertama yaitu dokumen. Ibu akan menjelaskannya, yaitu adalah surat-surat atau benda-benda yang berharga yang dijadikan sebagai alat bukti untuk meyakinkan sesuatu supaya lebih meyakinkan. Dan dokumentasi itu merupakan suatu kegiatan mencari, menyusun, menghimpun, dan menyelidiki, meneliti dan mengolah serta memelihara dokumen agar lebih bermanfaat ke depannya. Baiklah, sampai di situ ada yang belum paham tentang dokumen dan dokumentasi? Sudah mengerti? Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu jenis dokumen. Jenis dokumen di sini ada beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan kepentingannya, yang kedua berdasarkan fisiknya. Yang berdasarkan kepentingannya itu merupakan ada lagi pembagiannya, yaitu yang pertama yaitu dokumen pribadi. Dokumen pribadi ini adalah dokumen yang menyangkut kepentingan perorangan. Contohnya seperti SIM, KTP, ijazah. Dan yang kedua yaitu dokumen niaga. Dokumen niaga di sini dokumen yang berkaitan dengan perniagaan. Ada yang tahu contohnya? Contohnya di sini seperti cek, obligasi, dan saham. Yang selanjutnya itu siapa yang tahu? Dokumen sejarah, yaitu merupakan dokumen yang berkaitan dengan sejarah. Contohnya siapa yang
kedua itu adalah berdasarkan bentuk fisiknya, di mana berdasarkan bentuk fisiknya ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dokumen literer, yang dimana artinya dokumen yang ada karena dicetak, ditulis, digambar atau direkam. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dokumen literer ini? Ya, silakan Anggi. Buku, majalah, film. Bagus sekali, buku, majalah, film. Siapa yang suka membaca majalah? Nggak ada yang suka baca majalah. Selanjutnya yaitu dokumen korporil. Dokumen korporil ini, siapa yang tahu arti dokumen korporil ini? Angkat tangan. Silakan Anggi. Dokumen yang berbentuk sejarah. Iya, bagus sekali. Dokumen yang berupa benda sejarah, yaitu di dokumen ini dikumpulkan di museum, seperti fosil dan benda-benda kuno. Kalian pernah pergi ke museum? Pernah? Pernah dong. Masa anak milenial nggak pernah kan? Yang ketiga yaitu dokumen privat. Di mana dokumen privat ini adalah dokumen yang berupa surat-surat atau arsip. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dokumen privat ini? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Silakan ada? Contohnya surat dan arsip. Bagus sekali. Contohnya surat dan arsip. Nah, sekarang ada yang kurang jelas dengan penjelasan Ibu tentang pengertian dokumen dan jenis-jenis dokumen. Kalau ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan ya. Silakan baca terlebih dahulu bukunya. Ibu kasih waktu 3 menit. Kita akan mengadakan tes ya. Ibu akan menguji seberapa pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Sudah siap untuk melakukan tes? Sudah? Nah, silakan dikerjakan ya. Ibu beri waktu selama 5 menit untuk mengerjakannya. Sudah siap? Bagi yang sudah siap, silakan dikumpulkan ke depan ya. Baiklah, karena kalian sudah menyelesaikan tugasnya, tugas yang Ibu berikan, dan sepertinya waktu pembelajaran kita juga sudah habis, maka Ibu akan menjelaskan kembali apa itu dokumen dan jenis-jenis dokumen. Di mana dokumen di sini adalah surat-surat atau benda-benda berharga, termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Seperti misalnya kalian melapor
yang berkaitan dengan benda-benda yang ingin kalian laporkan tersebut. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis dokumen. Jenis-jenis dokumen ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kepentingannya dan berdasarkan fisiknya. Berdasarkan kepentingannya ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu dokumen pribadi, niaga, sejarah, dan perintah. Dokumen pribadi di sini contohnya tadi seperti SIM, KTP. Baiklah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alangkah baiknya kita mengakhirinya dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Ucapan hamdalah. Alhamdulillah.